Letus Renungan Harian Anak. Letus hidupku bagi Kristus. Hidupku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur saatnya belajar kitab Amsal. Mohon anugerah, belas kasihan, pertolongan-Mu supaya kami mengerti, memahami, dan menghidupinya. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Apa kabar anak-anak? Harap semua tetap semangat belajar Alkitab ya. Hari ini kita belajar hikmat Amsal tentang sedih atau kesedihan. Siapa yang pernah lihat orang sedih? Atau kita sendiri pernah juga sedih kan? Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Yuk kita buka kitab Amsal pasal 25 ayat 13 sampai 20. Nanti dibaca ya seluruh pasal 25 ini. Saat ini kita baca sama-sama ayat 20. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti juga pada luka. Melalui ayat ini, Amsal menasehati kamu, juga saya, perlu memahami atau peka terhadap suasana, hati, dan perasaan orang lain. Jangan sampai perbuatan kita membuat orang yang sedih jadi tersakiti atau menjadi marah. Misalnya, teman kita dapat nilai ujiannya tidak sebagus seperti biasanya. Dia sedih sekali, gak mau ngapa-ngapain, pokoknya sedih. Lalu kita coba hibur, tapi kita gak mau memahami, merasakan kesedihannya yang besar dan mendalam. Kita hibur, tapi dengan cara kita, mau-maunya kita. Wah, bisa-bisa teman kita jadi marah dan tersakiti. Mungkin tujuan kita baik, tapi niat baik perlu dipimpin firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan supaya kamu juga saya bertindak bijaksana dengan kasih, memahami bagaimana ikut merasakan kesulitan orang lain, tetapi juga ikut bergembira bersama mereka yang dalam keadaan gembira. Nah anak-anak, mari kita menjadi sahabat yang menangis bersama-sama dengan teman kita yang bersedih, dan tertawa bersama-sama dengan teman kita yang bergembira. Ketika Tuhan Yesus mengalami kesedihan yang berat sekali di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mau murid-murid, teman-temannya berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan ingin kita yang sudah percaya menunjukkan belas kasihan seperti yang Tuhan Yesus lakukan ketika kita menghibur orang lain. Tuhan adalah Bapa kita yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan. Belas kasihan dan penghiburan yang sempurna, yang besar, yang sudah dilakukan bagi kamu dan saya adalah kematiannya di atas kayu salib, menggantikan hukuman dosa kamu dan saya. Tapi Dia bangkit, Dia menang, Dia hidup selama-lamanya, dan kuasa kebangkitannya menjadi berkat yang besar bagi orang-orang, bagi anak-anak yang sudah percaya. Di dalam kuasa kebangkitannya yang besar, Dia menghibur kita dalam segala kesulitan kita, sehingga kita dapat menghibur orang lain. Mari anak-anak, ketika orang tua, kakak, adik, teman, orang-orang di sekeliling kita sedang sedih, mari kita hibur mereka dengan penghiburan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Biarlah firman terus bertumbuh dalam hidup kita sejak masih kanak-kanak, memuliakan Allah, memberkati sesama, dan diri sendiri pun diberkati. Habatus hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, maukah kamu menghibur orang yang sedih dengan hiburan yang penuh sukacita sejati? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus adalah penghiburan yang besar, penghiburan yang sejati bagi kami, anak-anak yang sudah percaya.
Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami, terus mengisi kami dengan firman Tuhan yang sejati, yang murni, yang benar, supaya sejak anak-anak kami dapat menghibur orang-orang yang bersedih di sekeliling kami dengan hikmat bijaksana yang dari Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa.